Oke, jawab pertanyaan dari Kak Casey Ma. Mas, untuk etalase atau produknya samain kayak yang keranjang top kreator apa beda yang di toko lain? Kalau untuk live, saran saya tuh kalian jangan nyamain ya. Soalnya saya dulu pernah nempel etalasenya top kreator gitu ya, yang live-nya itu. Dulu ya saya nyoba di kategori ke home living ya, home living yang elektronik. Jadi kayak panci, chopper, dan segala macam itu ya. Saya nggak cuma satu kreator doang. Jadi top 5 produknya yang biasanya sering di spill, biasanya terlarisnya kan kelihatan tuh di situ ya. Yang biasanya taruh-taruh di atas dan sering di spill, sering dipin. Nah itu saya ambil 5 semua. Jadi jajaran top kreator, misal kategori kebutuhan rumah, itu saya jadikan satu di satu etalase gitu ya. Pernah full niru dari top kreator, terus pernah ngambil cuma 55 yang top penjualan, itu malah nggak efektif sama sekali. Karena apa? Berat banget ya, bahkan saya udah punya sampelnya, sampai beli sampelnya gitu. Untuk dapat penjualan susah banget. Emang ada traffic masuk ya, tapi untuk konversinya nggak tahu kenapa kurang. Kebanyakan memang larinya ke mereka semua untuk apa namanya pop up-nya. Jadi kalau untuk ngerebut pop up agak berat di situ ya. Misalnya perlengkapan rumah, mending emang kalau saya sendiri ya itu lebih seneng riset sendiri. Jadi kalau saya biasa kalau misal pengen garap kategori perlengkapan elektronik gitu ya, misalnya kebutuhan rumah tangga, ini kategori perlengkapan rumah lah, saya mending gini, saya akan ambil top 5 yang muncul pertama, yang ini ya, yang paling atas ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini saya ambil, masukin. Biasanya ini memang produk-produk yang terakhir-terakhir ini lagi naik, penjualan lagi oke. Ini hampers, ini tanda-tanda, ini tanda-tanda mau Ramadan, orang perusahaan toko-toko gede itu udah pada nyetok untuk hampers kayak gini. Tisu masih jaya ya, masih dibutuhin banget. Nah kayak gitu, ini lebih akurat. Nanti kombinasi ya, jadi masukkan top 5, terus kalau ada iklannya ya masukin aja, tapi pakai iklannya itu. Terus mana lagi ya, kalau untuk komisi nanti dicek dulu ya, dicek satu-satu, jadi di list dulu mana yang mau dimasukin, baru nanti dicek untuk komisinya. Udah gitu aja sih sebenarnya, simpel. Lanjut. Tapi kalau kan niru persis susah, berat banget. Susah digeser soalnya kalau kita ngambilin produk-produk winning mereka tuh agak susah ya. Kecuali teman-teman ngambil yang misal ini teralis nomor 5 nih. Kalian ngambil nomor 6 ke bawah. Nah, itu masih ada peluang sih. Apalagi yang masih pemula gitu ya. Mas, kalau ruasku sekarang kayak nggak efektif ya Bang, dapat ruas gacor sekarang boncos. Ya karena namanya iklan itu nggak mesti mulus ya. Nggak mesti akan bagus terus. Saya dulu ruas 50 aja bisa dapat di atas 10 gitu ya. Sekarang untuk ngejar ke 10 aja agak berat. Saya pada ruasnya udah diturunin tuh, udah nggak 50 lagi ya sekarang ya. Aduh kan 50 aja udah bagus banget, tapi sekarang turun. Paling nggak sekarang itu di 30-an kalau saya itu efektifnya sekarang. Coba yang lagi jalan sekarang. Nah sekarang saya ruas di 38. Hari ini baru kemakan 200.000, dapat penjualan 8 juta. Ya tetap harus diotak-atik ya, ruas produk yang kemarin udah nggak. Soalnya kalau setelah campaign itu biasanya datanya agak kacau. Untuk riset produk biasanya saya tunggu dulu 3 atau 4 hari setelah event. Gimana biar view-nya rame Bang? Kalau saya apa ya, tingkatin kualitas konten sama pilih produk yang memang lagi trending. Kalau awal mulai live Bang harus milih komisi yang dikit ya Mas ya. Jadi kalau live itu ada 3 kombinasi produk ya. Pertama produk yang memang trending, produk yang ngasih profit, ini yang biasanya ada komisi ekstra kayak gitu ya. Terus yang terakhir ini produk yang traffic driver, biasanya yang murah gitu ya, murah terus komisinya kecil, saingannya dikit, terus harganya mepet ya, biasanya komisinya juga kadang ada komisi ekstra. Ya udah nggak apa-apa, itu buat narik traffic dulu. Ini untuk yang organik di awal ya. Tapi nanti kalau pas ngiklan ini dikurangi yang terakhir, yang traffic driver tadi, yang barangnya murah, komisinya kecil, karena itu biasanya nyedot budget iklan. Mas, sampai video bisa nggak cek habis barang apa aja yang laku, biar cara ceknya gimana? Barang apa saja bisa. Nanti cara ngeceknya masuk ke pusat kreator ya, kreator.shopee.co.id, masuk ke menu video, terus pilih yang daftar produk. Nah, di sini produk yang terlaris. Wih, saya heran ya, jualan make kayak gini di TikTok nggak laku, di Shopee laku banter banget. Sering kejual lah intinya. Tiap hari kejual loh, ini luar biasa loh. Ngomset ini. Mic harga 2 jutaan kayak kacang goreng di Shopee itu, luar biasa. Di TikTok udah bikin video segala macam estetik, susah kejual. Nah ini untuk produk terlarisnya setelah sehari ini ya. Terus kalau 7 hari terakhir, tinggal cek 7 hari tuh laku kan, bener. Lumayan kejual 3 seminggu. Jam yang harga 1 jutaan pun gampang ya jualan di Shopee video nih. Saya nggak di live ini nih.
Lanjut, Bang ada rekomendasi konektor. Jadi nanti klik yang ini ya, tab video ya, terus pilih yang daftar produk. Pada rekomendasi konektor untuk mic condenser ke lighting, beli ini aja punyanya Amino. Kalau saya Amino adapter USB A ke Lightning, itu udah bagus banget sih, saya pakai itu juga. Bang kalau dapat PL penjualan di Oren mempengaruhi live affiliate nggak? PL penjualan di Oren, ini berarti kombinasi ya toko dan ini ya. Kalau sebagai seller sih nggak ngaruh sih ke affiliate. Pilih produk live bagusnya yang kayak gimana bang? Kalau saya yang komisi gede, terus produknya stoknya banyak, terus ulasan produknya juga bagus di atas 4,8 gitu. Iklan live orang nggak efektif, akhirnya semua co-host diliburkan. Iya sekarang lagi kurang efektif ya. Sekarang gampang kena PL duplikat karena ada timnya itu, ada yang laporin ya, grup-grup yang laporin duplikat kayak gitu. Jocelyn Sin, assalamualaikum mas. Shopee produk yang best seller saat ini apa ya? Kategori apa dulu? Banyak yang rese, iya banyak orang iri ya. Seperti itu kan, ya saya maklumi ya. Kenapa duplikat? Karena satu itu nggak nutup untuk bayar co-host ya. Yang pakai co-host pasti tahu lah. Ada orang yang iri itu, jadi sering laporin kayak gitu. Lah punya saya itu sering banget kena pelanggaran rekaman loh. Buset kan. Sering banget kena pelanggaran rekaman, nggak tahu siapa yang laporin gitu loh. Ya walaupun banding itu beres selesai sehari itu ya, tapi merepotkan sekali. Saya harus selfie di studio, harus ngirim video selfie gitu ya. Mungkin kalau program gratis ongkir yang nanggung kita atau TikTok. Kalau kalian ikut kan ada dua tuh. Ada yang dari TikToknya sendiri, itu kita tinggal bayar nanti biaya admin ya. Tapi kalau yang program gratis ongkir untuk toko itu kalian nanggung full. Hari ini iklannya pas seret bang. Hari ini emang agak seret ya. Ya wajar ya karena setelah campaign orang udah mulai nahan duit lagi sekarang buat persiapan Ramadan gitu. Kalau program gratis ongkir yang gabung kita atau TikTok tadi udah ya. Mas kalau nyimpan produk di atasnya yang komisinya besar semua ngaruh sama traffic nggak ya? Pengaruh. Karena gini ya, komisi besar pemainnya banyak. Pasti banyak yang ngincar juga. Kalau Shopee ada showcase-nya juga ya. Shopee ada namanya katalog. Yang dapat ruas Shopee itu pilihan ya, soalnya saya belum dapat masih bagian kriterianya. Nggak ada kriteria khusus sih, tahu-tahu muncul. Saya dari 4 akun tinggal satu doang yang belum muncul. Yang muncul pertama itu yang akun bekas seller. Kalau untuk Shopee video gimana mas? Gimana apanya nih? Gampang kenapa ya kak? Banyak lapor-lapor betul. Tisu yang trending apa mas? Tisu tadi apa ya? Kalau di Shopee ya, tisu tuh yang merek apa ya tadi ya? Supaya golden tuh lagi naik ya kalau di Shopee. Ada cara khusus untuk hitung ROAS itu kan mas? Nggak perlu dihitung, sudah ada hitungannya, jadi nggak perlu dihitung ya. Jadi ROAS itu simple, ngitungnya dari penjualan dibagi biaya iklan dikeluarkan. Kalau saya ngeceknya itu langsung di halaman iklan gini ada sih, iklan live. Jadi ROAS itu udah dihitungin ya. Contoh ini, dapat ROAS berapa, efektivitas iklan ROAS itu sama dengan efektivitas iklan. Contoh hari ini iklan 200 dapat 8 juta, berarti ROAS-nya di 38. Ngitungnya dari penjualan dibagi biaya. Jadi nggak perlu dihitung sih. Iklan berapa duit biaya sekali bang? Saya sehari budget sejutaan ya, 500 sampai 1 juta. Tapi yang kemakan rata-rata cuma di 200-300 itu sehari. Setiap hari gonta ganti ROAS atau per minggu baru ganti mas? Saya setiap awal live itu di 50 dulu. Kalau pagi kan bagus tuh, nanti kalau agak siang diturunin gitu, dari 40, 38, 39. Kalau pas lagi sepi banget nanti bisa ke 20, 19 gitu. Ricky sekarang sering nol padahal 16 jam live. Iya, sekarang luar biasa banget. Aku pakai ROAS 35 modal 80 nggak habis, itu dapat JV 1 jutaan durasi 12 jam, efektif nggak ya? Modal 80 nggak habis. Oh pemilihan produknya kurang tuh. Sama bang laris di Shopee. Ya Shopee lebih enak sih. Cara iklan gimana? Nonton di YouTube ya, jadi sudah ada lengkap tuh. YouTube saya yang Iandri itu loh ya. Tri itu yang ini. Nanti itu cara iklan di apa? Yang pakai ROAS, yang tanpa ROAS, iklan video sudah ada semua ya. Ini cara iklan nih. Terus di Shopee tiba-tiba komisi 0 pada ratusan, hapus saja bagaimana? Kalau saya nggak usah dihapus, biarin aja. Kadang gini ya, seller tuh kadang matiin komisi ekstranya, nanti kalau pas sepi dia akan buka lagi kok biasanya. Atau produk itu masuk ke rekomendasi, jadi biasanya kalau masuk rekomendasi itu biasanya nggak ada komisinya.
Beauty yang lagi laku apa? TikTok apa Shopee nih? Itu bukan linknya di mana? creator.shopee.co.id. Aku udah iklan kok, yang klik kurang ya bang ya. Berarti masalah pemilihan produknya. Mas kalau barang PO masukin terasa apa? Jangan rata-rata konversinya kurang bagus. Cara bedain akun seller yang join affiliate gimana? Di orange. Akun seller yang join affiliate. Jadi gini ya, kalau kita klik bagikan produknya aja. Jadi kalau misal ada keterangan komisinya, berarti dia udah ada affiliate-nya. Memang nggak semuanya itu produk ada komisinya ya, jadi perlu milih-milih. Tak sambungin dulu nih. Jadi perlu dipilih-pilih. Kadang kita pas ngarap Shopee video, salah masukin produk yang nggak ada komisinya, itu kacau itu. Kadang nggak ngecek gitu ya, itu repot sih nantinya. Jadi misal kita buka salah satu produk gitu ya. Produk apa, misal kursi ini ada nggak komisinya, jadi nanti tinggal klik bagikan. Oh ini nggak ada komisinya, jadi itu nggak ada keterangannya. Share ke teman dan keluargamu, ini nggak ada komisi nih. Kalian mau share, jadi kalau beli barang-barang hati-hati ya. Nah contoh yang ini nih, kalau ini ada komisinya nih, kita klik bagikan yang atas ya. Nah itu ada dapatkan komisi 13% bagian sini ya, tuh. Nanti diklik nih. Nah kalau yang kayak gini dia ikut program afiliasi dan ada komisinya. Nanti kalian tinggal share. Komisinya berapa tadi? Di 13% ya total ya. Jadi perlu dicek juga sih. Cara lihat dashboard kayak di atas, tapi untuk TikTok lihatnya di mana bang? Kalau TikTok ke ini streamer nih. Saya main 16 jam, terus nanti di mana ya? Ringkasan analisa produk. Tuh, produk yang kalian terlaris apa? Bisa dicek di sini. shop.tiktok.com/streamer. Terus lanjut nih. Saya main 16 jam tadi. Mas pernah kedatangan akun usil komen reset di studi 1 studi 2 blok komen lagi? Pernah. Sering. Saya tiap hari kerjanya ngeblokin orang kayak gitu. Bahkan maaf ya, ngatain hostnya mukanya kayak alat K gitu ya. Itu wah, parah banget sih. Shopee itu rusuh banget ya. Kalau enggak kemasukan komunitas G. Jadi kalau hostnya cowok ganteng, kemasukan orang yang komunitas G, itu bahaya banget tuh. Rusuh ya teman-teman. Gila, di Shopee itu harus benar-benar kuat mental. Makanya biasanya tak kasih tahu. Nanti di Shopee itu gini ya, banyak orang iseng, banyak orang usil. Kadang ya itulah masalah. Kadang sampai ya saking kasarnya ya itu ya. Ya mereka sensor-sensor gitu biar lolos. Emang serusuh itu. Banyak orang gabut sih. Fitur RAS itu buat apa sih? Itu buat target untuk budget iklan dan berapa tadi dapat target efektivitas iklan. Terlaris mainan apa saat ini? Di Shopee apa TikTok? Kemarin event 22 gimana kak? Akunnya masih naik. Kalau event 22 agak kurang ya bagusan yang 11 kemarin. Kak kalau misal Shopee seller bisa buat Shopee affiliate bisa. Yang penting daftarnya Shopee untuk afiliasi ya. Jadi bukan yang untuk yang Shopee untuk seller. Kan ada itu untuk affiliate seller, beda ya. Kalau affiliate seller nanti nggak dapat komisi. Kalau nge-share produk selain dari produk sell toko sendiri. Perabotnya viral apa mas? Di mana ini? Sama saya juga kena PL rekaman. 2 akun ini tetap ditolak, 1 diterima dia report emang ngajunya. Bener. Banyak yang rusuh sih. Bang makasih ya berkat lihat YT sampean omsetku naik. Wih sama-sama mas Twidia ya. Saya baca ya. Kak Twidia thank you sama-sama ya. Makasih udah nonton. Mas kalau paid partnership perlu diaktifkan enggak ya? Nggak perlu ya, kalau kalian udah keranjang tuh nggak perlu. Ganti ROAS yang di share center mas, atau langsung dari menu iklan aplikasi Shopee mas? Langsung dari aplikasi Shopee sama aja kok. Untuk iklan 500k per akun mas terus durasi iklan di atas berapa jam? Durasi itu saya dari awal sampai akhir live. Cara iklan di TikTok banget, tapi dicek dulu ya. Biasanya kalau pas pagi gitu ya, tak cek kalau iklannya jalannya cepet banget tapi konversinya jelek, tak stop dulu. Cara iklan di TikTok bang ada di yang apa enggak? Ada sih. Yang bagus tuh tinggi halaman produk atau halaman carousel kak? Tinggi halaman produk atau halaman carousel? Mending tuh halaman produk. Carousel itu isinya orang random. Apakah saat live kita bisa ubah dari pas 9 ketika ubah ROAS? Bisa banget, nggak masalah. ROAS 50 pakai modal iklan berapa mas? Saya di 500 hari. Ini iklan seret kah bang? ROAS pas 9 biasa rame, tapi hari sepi. Ya saya pakai ROAS 30-an tadi.
ROAS-nya pakai yang 30-an hari ini. Ya masih seru juga. Jadinya boros ya kalau dikecilin ROAS-nya. Ya emang iklannya jalan kemakan, cuman agak boros jadinya. Ini baru dapat 2,9, iklannya hari ini di berapa ya? 200 ya. ROAS-nya dapat 38. Saya setnya 38, pas banget sih. Ya termasuk oke lah. Mas, mohon dijawab, di Shopee pusat kreator muncul data penjualan tapi di performa nggak ada. Performa itu munculnya H+1 ya. Dan kalau misal itu transaksinya batal ya nggak masuk performa. Mas nyari produk buat traffic di Shopee itu ambil yang tren atau saya trending? Bang, kalau iklan komisi produknya di minimal berapa persen? Kalau saya nggak ngambil persentase ya, tapi dari per penjualan itu dapat sekitar 5 ribuan. PPP aku ditolak terus padahal sudah diurus ke kantor pajak juga. Aduh, belum update ya berarti ya. Udah yang 16 berarti ya. Di submit ulang terus saja. Tripod wajibkah bang untuk live dari dan VT? Kalau iya kenapa wajib bang? Thanks. Oh, tripod wajib dong. Karena kalau nggak pakai tripod gimana cara naruh handphonenya? Kalau pakai stand pasti goyang-goyang, jatuh. Terus kalau untuk ngambil video butuh tripod juga. Karena apa? Pasti kalau nggak pakai tripod itu goyang-goyang ya, jelek. Cara ganti etalase gimana ya? Baru masuk kok jadi di atas kan ya, baru saja di bawah. Nggak, kalau di Shopee emang kayak gitu. Jadi kalau kita masukin produk itu muncul paling atas. Nanti tinggal diatur aja. Di bagian ini loh kalau ngaturnya tuh. Nanti bagian ubah. Nih, sini kan ada ubah tuh. Ubah. Nah, nyusunnya dari sini aja. Ini ada yang kosong dihapus aja. Nah, nyusunnya nanti kayak gini ya. Misal saya mau naruh paling atas, misal yang paling laris saya nih ya. Saya pisahin untuk yang charger gitu. Charger saya taruh atas dulu. Ini kacau banget nih etalase saya, nggak disusun Ugreennya. Nih, acak-acakan ya, kasihan hostnya kalau acak-acakan gini tuh. Nah, nanti tinggal dipindah ke atas ya. Ini perlu banyak dievaluasi, ini banyak yang nggak laku juga. Nah, pindah ke atas yang panah ini kalau mau dinaikin ya. Karena ketumpuk barang-barang baru. Nah, nanti masuk paling atas nih. Tuh. Selesai konfirmasi. Hostnya bingung, pusing, nanti etalasenya ganti lagi. Terus kalau yang ada promo khusus, dia itu emang dia nyempil di atas. Contoh promo khusus yang mana ya? Harga spesial live tuh loh. Nah, ini nggak bisa diganggu gugat karena memang tokonya yang dia tuh dia ada promo event khusus. Justru bagus kan yang lagi ada event ditaruh di atas otomatis ya ini. Yang urutannya di bawah. Tuh 1 2 3 4 nih tuh. Berarti kalau pakai ROAS tinggi, kalau speed diturunin gitu cara main iklannya, betul. Gak kelihatan bang. Ini saya lagi jelasin yang itu ya. Kalau punya 2 akun, satu home living ya, satu fashion, terus live ganti akun tuh aman nggak kak? Live tidak bersamaan. Nggak masalah kalau nggak bersamaan ya. Pak, kenapa ya nggak bisa jadi akun kreator? Apa solusi padahal udah dilepas akun sellernya? Beneran sudah dari seller sama pemasaran belum? Harusnya bisa ya kalau misal followernya udah di atas 600 nggak ada pelanggaran. Kalau ngiklan untuk live minimal komisinya harus berapa persen mas? 5 ribuan, bukan dari komisi ya. Kalau saya 5 ribuan itu paling parah ya. Jadi saya nyarinya sekarang ya rata-rata 10 ribuan. Iklan efeknya udah bagus tapi JV nya dikit banget. Kalau saya nggak mikirin JV, yang penting komisinya sih. Komisinya kira-kira nutup atau enggak. Terus mana lagi ya? Pusat kreator. Terus lagi ya, seller bisa setting ROAS nggak bang buat live? Bisa lah, ini dashboard seller ya ini ya, jadi bisa kok. Tapi yang nge-live-in sellernya ya. Mas, tips golden tick saya kemarin apa yang saya lakukan? Pertama, saya benerin dari kualitas live-nya. Hostnya saya ganti 1 orang, ada yang saya pindahin dari studio sebelah. Lighting saya tambahin, mikrofon ganti yang mahal. Mau nggak mau harus modal dikit ya. Terus kalau video saya kombinasi sekarang. Saya udah nggak posting video yang tanpa keranjang. Terus kan ada tuh komisi konten ya, itu tak hindari. Buat live pertama terus dari videonya itu ya cuman itu sih. Saya nggak otak-atik lagi lainnya. Tahu-tahu langsung jadi gold tick. Lanjut ya. Tadi sampai mana? Kalau Pak kenapa ya bisa jadi akun kreator apa tadi udah. Terus kalau video itu saya sekarang campur kombinasi ya, ada yang take langsung dari Shopee videonya. Buat live pertama kali apa langsung iklan? Jangan saran saya.
sabar, iklan ya langsung boncos. Saya pernah nyoba soalnya. Ya kalau kalau kalian punya modal gede ya nggak masalah sih, siap rugi nggak masalah kalau pengen mempercepat ya. Tapi saya dulu kalau untuk akun utama treatmentnya sengaja nggak pakai live sebulan, ya emang berdarah-darah ya, hostnya sampai ngantuk, sampai sepi banget kan, omsetnya turun hampir 80%. Tapi akhirnya setelah ketemu organiknya yang bagus ini diiklanin, makin jos. Live dikasih traffic gimana kak tanpa iklan? Pemilihan produk sih, cari produk yang memang kompetisinya nggak terlalu gede, terus lagi trending, terus performa hostnya juga harus bagus, koneksi kenceng. Ulangi bang cara masuk dashboard TikTok, nggak kelihatan. Dashboard TikToknya tadi ke ini ya, ini shop.tiktok.com/streamer. Ini pernah tak bahas di YouTube saya juga. Nanti masuk ke analitik, analisa produk. Baru 3 jam tadi, diulang jam maghrib tadi. Ulangi tadi yang kayak Shopee tadi. Oke. Bang PB di Shopee terus diulang lagi aja. Gila, orang memang ngerasa ini banyak orang iri tinggal main kok. Iya bener sih. Kalau gini ya, kalau rekaman terserah. Tapi kalau yang duplikat saya janganlah, kasihan gitu loh. Ya tinggal banyakin akun gitu loh, kenapa susahnya. Tapi ya gimana ya, ya resiko sih emang. Sesuatu yang nggak dilakukan dengan profesional itu bisa kena pelanggaran. Saya akhirnya yang buka studio baru kan, jadi 2 nih. Cara daftar kreator di Shopee tapi akunnya bekas re-upload. Hapus semua dulu videonya, terus kalian posting video yang baru. Pastikan sudah lebih dari 15 video dan akumulasi view-nya 100. Harus dibersihkan sampai bawah, harus steril, nggak ada video re-upload, video tempel-tempel gitu. Video yang apa ya, pakai slide doang gitu. Mas kalau mau iklan Shopee minimal berapa ya? Soalnya kemarin sempat nggak pecah terus. Dari budget terkecil aja, mulai dari yang ada ROAS itu 60, kalau yang tanpa ROAS 40. Kalau profit baru tambahin nantinya. Kalau nggak ada tanpa ROASnya mas, belum semua, jadi ditunggu aja ya. VT dari TikTok dimasukin orange ngaruh ke jumlah view nggak mas? TikTok dimasukin orange enggak sih, kadang malah lebih rame ya. Misal di TikTok nggak laku, di Shopee laku banget. Contoh mikrofon tadi, di TikTok sepi, di Shopee rame. Ada yang di Shopee sepi, di TikToknya rame. Apakah berapa jam dari live-nya? 18 jam ya. Saya baru 3 jam karena tadi mulainya jam 6 sih. Tadi di stop dulu. Sekarang kan maghribnya tuh di jam 6 lebih ya, makanya harus dijeda. Ya ROAS 38 ini dari awal udah setting segini ROASnya ya mas ya. Dari awal 50 sih. 50 kurang ini kan nggak jalan, tak turunin 40, 45 terus 40 38 akhirnya. Lumayan tuh kayak iklan 200 penjelasan seperti iya benar. Lumayan ya. Jadi masih ya profitnya lumayan lah untuk segitu tuh. Bang aku sedang validasi terus 10 bulan, kenapa ya, padahal pembayar udah bener. Sama saya ada yang nyangkut juga kayak gitu. Banknya apa nih? Saya ada bank jago tuh ya nyangkut ya, nggak tahu kenapa nih di Shopee. Kalau Shopee Pay-nya cair, tapi yang banknya yang nggak cair. Shopee lagi turun banget nggak sih bang awal bulan ini, apa aku aja sama ya? Karena kan eventnya kebetulan ya, Januari sampai Maret itu eventnya di awal bulan. Jadi biasanya emang kurang greget sih. Sekarang main satu host berapa akun kak? Satu akun satu host. Kalau saya dulu tuh saya double karena memang akun baru ya. Akun baru tuh saya double dulu. Tapi sekarang apa ya, rawan kena pelanggaran kan, duplikat. Ya akhirnya langsung dilepas aja lah. Ternyata dilepas ya udah malah jalan bagus. Tapi harus rekrutmen lagi, harus bikin tim lagi. Makasih mas, saya mau yang tanya di grup Mbak Wulan tadi masalah ROAS. Oh iya iya. Matang Live serasa ikut workshop jutaan. Weh, makasih. Saya yang di Facebook berbayar loh. Facebook sama Instagram. Ada kelas berbayarnya. Di TikTok saya enggak lah. Besok. Kalau ada produk yang masuk. Soalnya gini, kenapa kok di Meta saya bikin kelas? Karena video saya tuh dicolongin orang buat bikin kelas gitu loh. Ya mereka kok bisa ya pakai video saya terus buat jualan kelas. Makanya saya jualan kelas sendiri lah. Soalnya udah banyak korbannya kan. Dan saya pas bikin kelas itu banyak yang ngatain penipu tuh. Saya banyak korbannya. Karena memang banyak yang jadi korban juga tuh. Video saya dipakai orang lain buat bikin kelas. Kalau ada produk yang masuk pop up harus ditaruh etase atau terus ya kayak. Kalau saya iya, ya kenapa kalau dikeluarin, alasannya kenapa?
Ya dapat pop up itu bagus banget ya hitungannya. Berarti kita udah berhasil milih produk tuh. Kan kita sekarang ada formula baru ya, videoku seratusan terus udah nggak ada yang CO dari sana. Ada update algoritma sih, jadi agak sepi ya sekarang. Ganti ROAS pas lagi live nggak apa-apa kah? Nggak masalah. Emang ada peringatannya, itu cuma masalah data doang. Kalau emang jelek ya turunin kalau saya. PT dari TikTok diupload di Orange ngaruh nggak ngaruh ya. Nah, itu gimana caranya buka satu akun 2 HP? Ya tinggal login pakai akun yang sama. Terus nanti kalian buat live lagi di info yang baru yang dipakai. Lighting pakai apa? Saya pakai Inback ya. Pakai grid. Mau Goldtick via SV apakah harus selalu tampil wajah talent? Enggak, banyak yang tanpa ini ya. Banyak yang tanpa nampilin muka tuh. Banyak kalian bisa lihat tuh. Goldtick yang tanpa muka ya. Pusat kreator. Siapa ya? Kayaknya di sini ada yang enggak Goldtick tuh. Tadi banyak kok yang top kreator ya. Golden tick tanpa muka. Biasanya yang kayak gini-gini tuh gold tick. Nah, ya kan? Tuh, tanpa muka sama sekali, tapi videonya estetik. Satu angle, background sama. Ini kalau di TikTok mungkin agak rawan ya, biasanya. Kalau produknya sama sering kena pelanggaran, tapi kalau di Shopee nggak masalah sih, it's okay. Wih, produknya sama ini. Produknya saya lagi nggarap ini juga. Ini berarti bukan kreator ini ya sembarangan ya, risetnya jago nih. Gimana mereka bisa top kreator masuk jajaran top gini ya, karena riset produknya jago banget. Centang kuning saya baru 3 hari ya kayaknya, 3 atau 4 hari ini. Mas Gotik VSP bisa ya tanpa tampil wajah, bisa nih contoh ini. Jadi nggak ada alasan wah saya malu nampil wajah, ini tanpa wajah. Minimal profilnya foto profil aja deh. Ini enggak foto profilnya ngadep depan, belakang. Saya salah ngomong jadinya. Berarti nggak apa-apa ya tanpa muka sama sekali. Apalagi cewek ya. Nggak apa-apa bisa. Coba ini voice overnya pakai apa? Kadang ada loh yang voice overnya pakai text to speech. Bisa golden tick juga. Luar biasa kan? Udah nggak nambah muka, bukan suara sendiri gitu ya. Sekarang iklan hancur mas, kemarin event iklan 100 penjualan 9 juta, yang masuk cuma 4 juta masih ada BAP. Bener, banyak yang apa ya, banyak yang nggak di CO akhirnya karena kok apa namanya itu vouchernya kecil ya. Bang, tips top kreator saya ditolak terus apa gara-gara aku saya campur dengan akun penjual? Enggak sih, sekarang akun penjual juga bisa top kreator sih. Tapi gini, itu akun penjualnya aktif nggak? Kalau masih ada transaksi masuk, sering ada transaksi itu mending diliburkan tokonya dulu deh. Fotonya dibantu agensi atau langsung kepilih kak? Kepilih langsung. Saya minta bantuan ke agensi nggak bisa sih. Agensi bahkan RM ya. RM tuh karyawannya Shopee. Itu nggak bisa bantu juga. Akhirnya otomatis sendiri. Bang, kok sekarang yang klik di SV dikit ya? Ya biasanya karena trafficnya turun tuh. Mas jadi berdarah dulu live organik sebulan baru iklan Yogi biar nggak boncos. Iya bener. Dulu asal masukin produk aja bisa ini ya, omset miliaran ya dulu. Dulu nggak pakai risetan. Yang penting barangnya ada yang nanyain apa, dicari yang muncul paling atas, terus ada sampel di rumah dimasukin gitu, laku. Cara vibanya gimana? Kalau saya banyakin konten sih. Simpelnya. Izin SS ya bang, siap boleh. Misal durasi live udah disetting 15 jam, terus mau ganti ROAS apa buat iklan baru lagi kak? Setting 15 jam, terus mau ganti ROAS apa? Nggak perlu sih. Centang kuningnya kapan tuh bang? Udah 3 hari apa 4 hari ya? Berarti top kreator saya ditolak tadi udah. Bang, izin tanya kira-kira produk niche keperluan rumah tangga apa yang cocok untuk pemula? Yang jangan bersifat elektronis. Contoh keset. Terus apalagi ya? Keset, pel, lap, tisu. Nah, itu paling oke sih. Elektronik kenapa nggak rekomendasiin? Karena itu dipegang sama top kreator biasanya. Bang V, satu produk saya naik terus, bahkan ada CO, apa perlu diiklankan? Satu produk naik terus. Ada penjualan nggak? Ada CO ya? Kalau ada CO diiklankan nggak masalah. Kalau setting dari awal sampai selesai atau kalau sepi boleh atur ulang saat live. Di tengah-tengah nggak masalah. Mic-nya jernih banget, pakai apa mas? Saya pakai apa ini? Mixio TLH3. Oke, nanti yang mau beli sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nanti ada keranjangnya ya di YouTube ya. Masih sepi kah mas trafficnya? Sekarang ya agak turun sih. Wajar habis event.
Video dari TikTok upload di Shopee aman nggak? Aman. Yang penting jangan sampai ada watermarknya TikTok, nggak nyebut TikToknya, nggak nyebut keranjang kuning, nyebutnya keranjang aja. Upload sampai video sehari 5 sampai 10 klik, yang masuk cuma 100-an, nggak sampai 200. Kenapa ya Bang ya? Upload sampai video sehari 5-10 klik, masuk cuma 100-an. Ya wajar sih, emang sepi kan? Nggak nonton ini. Punya saya tuh lebih parah. Udah golden tick lagi, malu-maluin kan. Tuh. Ini uploadnya udah kemarin aja yang nonton cuma 70 ya, 100 mending tuh. Saya nggak nyampe 100. Oke, ini tak bikin 2 sesi nanti.